Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Najla Humaira Desni dan rekan saya Ataya Clara Diva dan Fioni Wijaya Putri akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami e-commerce yang pertama terhadap manajemen usernya. Di sini kami menggunakan ArangoDB NoSQL, di mana sebuah database multimodal yang bersifat open source yang dapat menyimpan dan mengelola data dalam beberapa model sekaligus dalam satu sistem database-nya, yaitu dalam bentuk dokumen, graph, dan key value. Di sini untuk mengaksesnya kita dapat melakukan akses pada localhost 58529. Kita akan melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya. Setelah login, maka di sini kita akan diarahkan untuk memilih database. Sebelumnya saya sudah membuat database di mana nama database-nya itu e-commerce. Setelah memilih nama database-nya, maka kita akan masuk ke dalam database-nya. Oke, di sini sudah terlihat sudah masuk ke dalam sistem database e-commerce-nya. Di sini saya sudah membuat collection yang bernama users untuk manajemen users-nya. Yang pertama kita akan melakukan register atau menambahkan users ke dalam eh, data users ke dalam collection-nya, yaitu dengan menggunakan insert. Nah, lalu memasukkan yang akan kita masukkan ke dalam collection-nya. Nah, di sini saya memasukkan username, email, password, name, role-nya sebagai customer, lalu statusnya aktif, dan create ad-nya date now, yaitu sekarang. Lalu untuk query into users, ini artinya data tersebut akan kita masukkan ke dalam collection users. Dan return artinya mengembalikan eh, data tadi dalam bentuk pesan message user berhasil ditambahkan. Lalu kita tekan tombol execute. Nah, maka akan muncul tampilan di bawah ini dalam bentuk kolom, yaitu suksesnya true atau berhasil, yaitu user berhasil ditambahkan, dan ini tabel usernya. Untuk kita lihat datanya tersebut, bisa kita lihat di user, konten. Nah, ini untuk data yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya untuk queries login. Nah, untuk login kita menggunakan query for view in users, lalu filter untuk memfilter berdasarkan apa kita melakukan loginnya. Kalau di sini saya melakukan loginnya berdasarkan email. Lalu kita masukkan emailnya tadi. Nah, dan passwordnya. Nah, kemudian return untuk mengembalikan hasil dari yang telah kita masukkan loginnya tadi. Itu saya ingin menampilkan untuk email, name, role, dan eh, melihat apakah dia tuh login sebagai admin ataupun eh, pengguna. Lalu kita tekan execute. Nah, maka di sini akan terlihat emailnya rara@gmail.com, terus name, role-nya sebagai customer is admin, maka akan false karena dia login tadi karena role dia tadi sebagai customer, maka is customer-nya true. Selanjutnya yaitu untuk lihat profile.
Untuk lihat profil, kita menggunakan codingan for you in users, filter. Di sini saya akan melihat profilnya berdasarkan key yang digunakan dapatkan oleh customer tadi. Untuk key-nya bisa kita lihat di kan. Nah, untuk key-nya berarti 5647. Saya akan melihat user profilnya berdasarkan key-nya. Lalu kita masukkan key-nya di sini. Dan lalu return you untuk mengembalikan hasilnya. Dan tekan tombol execute. Oke, di sini ada kesalahan. Setelah you ini ada tanda titik. Lalu tekan tombol execute. Maka akan muncul profil dari eh, data yang telah kita masukkan tadi dengan username-nya Rara, email, password, name, role, serta statusnya aktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oh ya maaf. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai lihat semua user dan update data user yang akan dijelaskan oleh Fioni. Kepada Fioni, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan bagian untuk melihat daftar user. Jadi yang pertama itu kita membuat query yaitu dengan for u in users. Lalu kita return itu untuk yaitu untuk mengembalikan nilai dari semua users. Di sini kita dapat melihat apa saja yang ingin kita tampilkan. Kalau di sini saya ingin menampilkan berdasarkan key-nya, username, email, nama, beserta role-nya. Kita juga bisa memodifikasinya jika hanya ingin menampilkan email ataupun dari namanya saja. Lalu di execute. Nah, dapat dilihat di bawahnya itu terdapat semua daftar user yang ada yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya itu ada update user. Untuk update user itu tetap memakai query for u in user. Lalu kita filter usernya itu berdasarkan key, yaitu ID unik dari setiap users. Di sini key yang kita pakai itu misalnya itu adalah 5647. Lalu kita update user with. Lalu kita tuliskan bagian field mana yang ingin kita ubah. Di sini yang ingin saya ubah itu adalah namanya. Dengan mengubah namanya menjadi Fioni. Lalu menambahkan data tanggal, yaitu tanggal terbaru setelah mengupdate datanya. Dengan membuat update at date underscore now. Lalu tutup kurung. Ini kita masukkan di data users, yaitu in users. Setelah itu kita return.
dengan untuk menampilkan pesan suksesnya. Setelah itu kita execute. Nah, dapat dilihat bahwa telah berhasil diubah data dari profilnya dengan menampilkan pesan profil berhasil diupdate dan namanya juga telah diubah. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Vio. Selanjutnya itu penjelasan mengenai delete user dan cari user yang akan dijelaskan oleh Ataya. Kepada Ataya, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana caranya itu mendelete user. Nah, untuk delete user ini pertama kita menggunakan query yang pertama itu pakai for you in users. Kemudian sebelum kita mau hapus data usernya, kita lihat dulu data mana yang mau kita hapus. Nah, di sini saya ingin menghapus data uh, Vioni ini, data Rara ini, di mana kita ngapusnya itu nanti berdasarkan key-nya. Nah, untuk key-nya Rara ini itu key-nya 5647. Nah, caranya biar data Rara ini terhapus, kita pakai filter Yuki. Nah, lalu kita masukkan key-nya Rara tadi. Selanjutnya, itu kita gunakan remove you in user. Yang gunanya ini untuk menghapus user tersebut. Kemudian kita masukkan juga return. Yang gunanya ini tuh untuk menampilkan pesan bahwa user yang kita hapus tadi itu ada message-nya. Dan jika di-execute, maka nanti akan muncul message user berhasil dihapus dan user yang telah dihapus itu adalah user Rara. Mungkin bisa dilihat lagi datanya. Nah, data Rara tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke jadi kita masuk ke cari user. Nah, untuk cari user ini kita menggunakan query for you in user. Kemudian kita pakai filter contains. Terkonten dalam kurung lower you titik name koma lower buka kurung Nana Najla. Hmm. Tutup kurung lagi nah. Nah, selanjutnya kita masukkan juga return.
Lalu eh jika dieksekut, nah maka nanti eh akan muncul username yang kita cari. Nah, username yang kita cari itu kan tadi sesuai namanya itu kan Nana Najla. Untuk Nana Najla tadi itu muncullah username-nya Nana dengan email nana@gmail.com. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.